Nama saya Florengia, NPM 21150100053, kelas 11 B21, mata kuliah Pendidikan IPA kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Nenekiti Sialoho dari Universitas Quality Brastagi. Dan materi yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu sumber daya alam kelas 3 SD semester 1. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, dan doa akan dibawakan oleh Miss sendiri. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, judul besar kita pada saat ini yaitu sumber daya alam. Jadi adapun materi yang akan kita bahas yaitu pengertian dari sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi diperhatikan baik-baik. Oke, itulah sekilas gambaran dari sumber daya alam ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ya, kita ini adalah negara Indonesia. Di mana negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Nah, kemudian sumber daya alam. Siapa kira-kira yang tahu apa arti daripada sumber daya alam? Ya, betul sekali. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam, yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Nah, kemudian sumber daya alam atau sering disebut orang itu SDA, ya. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, ini adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. Sumber daya hayati ini, anak-anak, ialah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya non-hayati itu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Jadi kebalikan dari sumber daya hayati ya. Nah, apa aja itu Miss contoh sumber daya hayati? Yaitu ada hewan dan ada tumbuhan. Nah, sedangkan contoh sumber daya non hayati yaitu matahari, udara, tanah, dan air. Jadi boleh diingat ya. Kemudian sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya dapat diperbaharui dan sumber daya tidak dapat diperbaharui. Sumber daya dapat diperbaharui ini yaitu sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk diperbanyak jumlahnya ya. Dapat diperbanyak jumlahnya. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Ya, SDA ini jumlahnya hanya terbatas. Nah, apa sih contoh SDA yang dapat diperbarui, Miss? Contohnya hewan, tumbuhan, air, sinar matahari, dan angin. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu batu bara, emas, tembaga, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke pemanfaatan sumber daya alam. Biasanya sumber daya alam ini digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya ya. Oke, contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbaharui. Oke, di sini ada hewan dan tumbuhan, di mana misalkan kita buat hewannya itu ialah ayam. Bisa dijadikan sebagai sumber makanan ayam goreng. Yang kedua itu ada kuda, digunakan manusia untuk menarik delman. Yang ketiga itu ada tumbuhan, biasanya digunakan untuk sebagai bumbu makanan atau obat-obatan. Kemudian contoh yang dapat diperbarui yaitu air, untuk kita minum, untuk kita mandi,
untuk mengairi sawah, dan sebagai sumber tenaga listrik. Ya, banyak kegunaannya. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam dapat berbaharui yaitu udara, tanah, dan matahari ya. Dimana udara boleh menghirup udara segar, tanah untuk kita bercocok tanam, menanam sayur-sayuran, matahari selain untuk kesehatan kita juga boleh untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, dan sebagai sumber tenaga listrik juga anak-anak ya. Kemudian contoh pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar minyak untuk kendaraan. Ya, kalau bapak kamu punya mobil, nah itulah dia. Kemudian sumber gas cair LPG. Miss yakin di antara kalian semua pasti di rumahnya masing-masing ada LPG. Nah, itulah dia salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian emas. Ya, emas itu ialah sebagai bahan baku pembuatan perhiasan ya, seperti kalung, cincin. Nah, kemudian ketiga itu besi. Besi ini biasanya digunakan untuk kerangka kendaraan, ya, kerangka mobil, bahan pembuatan alat rumah tangga, bahan konstruksi bangunan. Nah, kemudian yang keempat yaitu batu bara sebagai bahan bakar. Oke, sudah Miss jelaskan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin anak-anak semua ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti boleh ditanya sama Miss. Oke. Semuanya sudah mengerti mungkin ya. Sekarang kita akan quiz time. Miss akan kasih pertanyaan sama kalian karena kalian sudah mengerti. Jadi pertanyaannya hanya 2, mudah-mudah saja. Misalkan dari sini misalkan tahu apakah kalian sudah mengetahui, apakah kalian sudah memahami apa yang sudah Miss sampaikan. Nah, pertanyaan pertama. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. Emas, B. Air, C. Batu bara, D. Gas atau minyak bumi. Yuk, kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Betul sekali. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kedua. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah, tadi sudah kita bahas, A. Air, B. Tumbuhan, C. Perhiasan atau emas, D. Hewan atau ayam. Iya, jawabannya adalah C. Berarti kalian sudah memahami, sudah mengerti akan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, karena kalian sudah paham akan pembelajaran kita pada hari ini, maka anak-anak, sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan, diolah dengan baik, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini seputar sumber daya alam. Ya, baiklah kita manfaatkan yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang, dan doa akan dibawakan oleh Miss sendiri. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Jangan lupa diulang-ulang pembelajarannya. Semangat belajar dan selamat pagi. Terima kasih.